Raisa. Sebelumnya kita kan sudah belajar apa itu definisi pengertian Kapitalis Recta dan penjabaran kurikulumnya. Nah, sekarang kita akan belajar pemahaman ATP dan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Apa sih itu ATP? ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara berurutan dan sistematis untuk mencapai pencapaian pembelajaran atau CP dalam suatu fase belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. ATP menggambarkan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilalui siswa dari awal hingga pembelajaran akhir dari tahun ajaran. Selanjutnya, komponen ATP. Yang pertama, fase dan mata pelajaran. Yang kedua, elemen dan capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, tujuan pembelajaran atau TP. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang kelima, asesmen dan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya kita masuk di ciri-ciri ATP. Ciri-ciri ATP ada 7. Yang pertama, berbasis capaian pembelajaran atau CP. ATP disusun berdasarkan CP dalam satu fase, bukan per kelas seperti pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, memuat tujuan pembelajaran atau TP. ATP terdiri atas urutan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa, dari yang paling dasar hingga kompleks. Yang ketiga, disusun secara berurutan dan logis. Urutan TP dalam ATP mengikuti alur berpikir siswa dan perkembangan kompetensinya. Keempat yaitu fleksibel dan konstekstual. Guru bisa menyesuaikan ATP sesuai dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu fokus pada kompetisi dan pemahaman yang bermakna. Tidak hanya mengejar materi, tetapi menanamkan pada pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis dan transfer pengetahuan. Yang keenam yaitu menjadi dasar penyusunan modul ajar dan asesmen. ATP membantu guru menyusun modul ajar yang relevan serta asesmen formatif dan subformatif yang terarah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, mendukung profil pelajar Pancasila. Di setiap tujuan pembelajaran dalam ATP diharapkan ikut untuk membentuk nilai-nilai karakter dan kompetisi abad 21. Baiklah, selanjutnya kita ke alur dan tujuan pembelajaran matematika, di mana ada capaian pembelajaran matematika. B. Pencapaian berdasarkan domain, di mana ada elemen dan capaian pembelajarannya. Elemennya bilangan, aljabar fungsi, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, fungsi, kalkulus. Selanjutnya yang C yaitu penurunan capaian domain menjadi tujuan pembelajaran per domain, di mana yang pertama yaitu tujuan pembelajaran untuk domain aljabar dan fungsi. Capaian pembelajaran, peserta didik dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, dan eksponensial, di mana materinya yaitu relasi dan fungsi, tujuan pembelajaran domain aljabar dan fungsi. Yang materi kedua macam-macam fungsi, materi ketiga aljabar fungsi, materi keempat komposisi fungsi dan fungsi inverse. Yang kedua selanjutnya tujuan pembelajaran untuk domain geometri, di mana materinya yang pertama yaitu unsur-unsur lingkaran, persamaan lingkaran, kedudukan garis lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, dan hubungan dua lingkaran. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran untuk domain analisis data dan peluang, di mana materinya yang pertama yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian, yang kedua yaitu permutasi, yang ketiga permutasi dengan beberapa objek yang sama, yang keempat yaitu permutasi siklik, yang keenam yaitu kombinasi, yang ketujuh binomium Newton, yang kedelapan peluang kejadian saling bebas, yang kesembilan peluang kejadian bersyarat, yang ke-10 populasi dan sampel analisis data. Nah, selanjutnya yaitu rasional penyusunan alur dan tujuan pembelajaran dapat kita lihat di mana ada unit pembelajaran 11.1 yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse, di mana ada tujuan unit, domain, penjabaran JP unit,
kata kunci, penjelasan singkat, berisi, isi, dan proses dari materi tersebut. Yang kelima yaitu profil pelajar Pancasila. Yang terakhir glosarium, di mana ada pun tujuan pembelajaran dari materi-materi yang saya sebutkan tadi. Dapat kita lihat ada totalnya 39 JP, di mana ada tujuan pembelajaran, topik, dan JP-nya. Selanjutnya unit pembelajaran 11.2 yaitu lingkaran. Sama seperti yang saya sebutkan, ada tujuan unit, domain perkiraan JP unit, kata kunci, panjang busur juring, penjelasan singkat, isi dan proses dari materi tersebut, profil pelajar Pancasila, glosarium. Dapat kita lihat seperti yang saya tampilkan di sini. Yang ketiga, materi unit pembelajaran 11.3 peluang. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Sekian untuk ATP-nya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke modul ajar. Yang saya ambil materinya yaitu fungsi trigonometri, di mana ada A. Identitas modul, nama penyusun, satuan pendidikan, kelas atau fase, mata pelajaran, alokasi waktu, tahun penyusunan. Di mana ada capaian pembelajaran fase F, di mana di sini ada elemen, bilangan, aljabar dan fungsi, pengukuran geometri analisis dari ATP yang tadi saya jelaskan di awal. Yang kedua yaitu kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, target peserta didik. Yang keenam, model pembelajaran, di mana ada komponen intinya, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, di mana ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta refleksi dan konfirmasi. Yang kelima yaitu asesmen atau penilaian hasil pembelajaran. Dapat kita lihat di sini ada penilaian sikap profil pelajar Pancasila, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan ada penilaian diri, serta pengayaan dan remedial. Di sini ada tabelnya. Dan refleksi guru peserta didik, lembar refleksi guru, lembar refleksi peserta didik, dan lampiran-lampiran. Dapat dilihat lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Ada soal dan penerapan konsepnya. Lampiran bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang terakhir yaitu glosarium dan daftar pustaka. Modul ajar fungsi logaritma. A. Identitas modul, nama penyusun, satuan pendidikan, kelas atau fase, mata pelajaran, alokasi waktu, tahun penyusunan bisa kita lihat pada data berikut ini. Capaian pembelajaran fase F. Yang pertama itu ada bilangan, aljabar dan fungsi, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, kalkulus. Isinya bisa dilihat pada tabel berikut ini. B. Kompetensi awal. C. Profil pelajar Pancasila. D. Sarana dan prasarana. E. Target peserta didik. F. Model pembelajaran. Komponen inti. Komponen inti terbagi menjadi yang pertama A. Tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan berikutnya asesmen atau penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya pengayaan dan remedial. Yang berikutnya refleksi guru dan peserta didik. Isinya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Lampiran-lampiran.
Lampiran 1 lembar kerja peserta didik LKPD, yaitu ada pemahaman konsep, penerapan konsep, dan isi lampiran kedua bahan bacaan guru dan peserta didik. Terdapat 2 poin. Yang ketiga lampiran glosarium. Yang keempat ada daftar pustaka. Baik, selanjutnya modul ajar fungsi aljabar. Informasi umum, identitas modul yaitu nama penyusun, satuan pendidikan, kelas atau fase, mata pelajaran, alokasi waktu, tahun penyusunan bisa kita lihat pada data berikut ini. Yang selanjutnya elemen capaian pembelajaran. Yang pertama ada materi bilangan, aljabar dan fungsi, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, kalkulus, dan yang B kompetensi awal. C. Profil pelajar Pancasila. D. Sarana dan prasarana. E. Target peserta didik. Dan F. Model pembelajaran. Komponen inti yang pertama tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, dan refleksi dan konfirmasi. E. Asesmen atau penilaian hasil pembelajaran, ada penilaian diri, dan yang selanjutnya pengayaan dan remedial. Program remedial dan pengayaan. G. Refleksi guru dan peserta didik, dan selanjutnya ada lampiran. Lampiran yang pertama berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lampiran kedua berisi bahan bacaan guru dan peserta didik. Lampiran ketiga berisi glosarium. Lampiran keempat daftar pustaka.